Krisna. Waalaikumsalam Bu Tika. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah. Nah, Ibu, pada kesempatan ini kita akan melakukan bincang-bincang berbasis coaching ya terkait kegiatan pra-observasi. Sebelum Ibu saya supervisi, saya akan melakukan tanya jawab terlebih dahulu terkait materi serta penentuan tanggal gitu. Kapan kira-kira Ibu akan siap untuk saya observasi. Seperti itu ya Bu ya. Nah, sebelumnya dari minggu ini kan kita sudah mulai kegiatan supervisi. Nah, kira-kira Ibu maunya saya supervisinya itu tanggal berapa, Bu? Hari Rabu. Hari Rabu ya? Oke, berarti Rabu besok nih ya, Bu ya? Saya akan supervisi Ibu ya. Oke, Ibu mau ambil mata pelajaran apa? Matematika. Matematika? Iya, matematika yang akan diambil ya, Bu ya? Pada hari Rabu jam keberapa, Bu? Jam pertama. Jam pertama. Oke, siap. Berarti besok saya di kelasnya Ibu jam pertama, Ibu akan mengambil mata pelajaran matematika. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu, materi apa yang akan Ibu ajarkan? Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, materi pecahan ya? Iya. Nah, Ibu, apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Iya, untuk tujuan utamanya itu adalah bagaimana siswa memahami bagaimana konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sendiri. Kemudian untuk bisa melihat sejauh mana pencapaian kompetensi anak-anak, bagaimana mereka berdiskusi, bagaimana mereka berpikir kritis. Oke, berarti nantinya pada kegiatan pembelajaran nanti Ibu akan membuat atau membentuk sebuah kelompok ya, dengan tujuan pembelajarannya lebih fokus pada konsep dari penjumlahan pecahan. Oke, Bu, metode atau strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam proses mengajar? Kalau untuk pelajaran matematika ini, itu saya ingin ada diskusi, kemudian tanya jawab, demonstrasi dari pelaksanaan atau pengerjaan soal yang menyangkut tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemudian itu saya menggunakan pemecahan masalah ya, project based learning. Iya. Oke, PJBL ya, iya luar biasa. Apa alasan Ibu memilih metode ini? Iya, saya memilih metode ini agar nantinya pada saat proses pembelajaran berlangsung, mereka bisa membentuk diskusi, bagaimana mereka menemukan dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi disitulah kita bisa melihat bagaimana mereka untuk berpikir kritis. Oke, jadi tujuannya adalah dengan melakukan sebuah observasi begitu ya, diskusi kelompok, anak-anak bisa berpikir kritis gitu. Nah, selain berpikir kritis, kira-kira hal apa lagi yang Ibu harapkan gitu lah, yang bisa anak-anak capai dalam kegiatan pembelajaran ini? Iya, yang ingin saya lihat itu bagaimana mereka dapat mengaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari mereka terkait apa yang mereka pahami tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sendiri. Oke. Bagaimana Ibu berencana untuk mengukur keberhasilan atau efektivitas pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Iya, untuk mengukur itu dari proses pembelajaran, kemudian evaluasi, baik itu secara formatif, kemudian yang terakhir adalah sumatif. Oke, jadi Ibu menggunakan asesmen observasi ya di penilaian secara langsung, dan ada asesmen formatif dan sumatifnya. Iya, oke. Apakah ada tantangan tertentu bagi Ibu yang bisa Ibu antisipasi dalam pembelajaran ini? Iya, kalau biasanya saat proses belajar berlangsung, apalagi kalau dalam diskusi itu biasanya kita melihat ada anak-anak yang kurang aktif dalam diskusi. Nah, untuk melihat seperti itu, jadi mereka sebagai kelompok di mana akan nampak itu berdiferensiasi, ada konten, produk, kemudian yang terakhir ini proses, produk, kemudian konten. Oke, jadi ada tantangan kepada anak-anak yang kurang aktif ya dalam kelompok, namun Ibu mengantisipasinya dengan pendekatan pembelajaran dan diferensiasi. Oke, nah Ibu mungkin Ibu punya rencana berharap mungkin ya rencana pembelajaran ini akan berjalan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, ya kan ya?
Ya, kita selalu akan berharap semua langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini akan sesuai dengan apa yang kita cantumkan pada modul ajar ya Bu ya. Apa yang Ibu akan lakukan jika terjadi hal yang tidak terduga atau yang tidak sesuai dengan apa yang Ibu harapkan tadi? Iya, kalau bicara tentang proses ya, kalau untuk melihat yakin tidaknya apakah proses belajar ini berlangsung, kita tidak bisa menentukannya secara langsung saat ini. Nanti saat pada proses kita baru bisa melihat. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi misalnya ada anak-anak yang kurang aktif atau pemalu dalam hal diskusi, itu saya mengajak teman-teman yang lain yang cepat pemahamannya. Jadi ini tutor sebaya misalnya. Jadi saya mengajak mereka untuk bisa membantu teman-teman yang belum paham. Oke, luar biasa ya Bu ya strateginya. Nah, Bu, apakah ada aspek khusus yang Ibu ingin saya amati selama proses supervisi nanti? Iya, aspek khususnya itu adalah yang paling penting adalah keterlibatan siswa itu sendiri. Jadi bagaimana mereka bertanya, menjawab sesama di antara pertanyaan sesama teman, atau ketika saya memberikan pertanyaan mereka bisa menjawab. Jadi pada intinya adalah keterlibatan siswa itu sendiri. Oke, berarti pada kegiatan supervisi nanti saya akan lebih fokus bagaimana Ibu menciptakan suasana kelas di mana anak-anak terlibat aktif gitu ya. Oke, siap Bu. Yang berikutnya Bu, bagaimana Ibu mempersiapkan lingkungan kelas yang mendukung tujuan pembelajaran Ibu kali ini? Iya, yang jelas untuk mendukung proses pembelajaran yang pertama adalah lingkungan yang teratur ya, kondisi lingkungannya seperti apa, penataan lingkungan atau ruang kelas, kemudian kolaborasi di antara teman-teman itu saat proses diskusi berlangsung. Oke, jadi Ibu akan memfasilitasi ruangan yang mendukung proses diskusi nantinya ya, berarti ada pengaturan tempat duduk khusus ya gitu untuk kelompok. Oke, bagaimana Ibu melibatkan siswa dalam proses refleksi atau evaluasi setelah pembelajaran selesai? Ya, jadi di sini saya hadapi saat itu proses pembelajaran, jadi diskusi kelompok ya, diskusi antara siswa itu sendiri. Kemudian bagaimana anak-anak itu berperan aktif dalam diskusi. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Apa yang ingin Ibu peroleh dari hasil supervisi ini nanti, dan bagaimana hasil ataupun hasil dari supervisi saya nanti dapat membantu perkembangan profesionalisnya Ibu? Iya, kalau yang ingin saya peroleh dari hasil ini, di mana anak-anak mampu mengaplikasikan apa yang mereka pahami dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita tahu bersama matematika ini adalah hitung-hitung ya. Jadi nantinya dalam kehidupan sehari-hari itu mereka bisa paham bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan. Oke. Jadi kalau hasil dari supervisi nanti, begitu apapun hasilnya, mungkin sesuai dengan apa yang saya nilai, kira-kira bisa membantu tidak perkembangan dari Ibu? Kalau untuk hasil supervisi nanti, nah kalaupun misalnya masih ada kekurangan-kekurangan, berarti yang pertama adalah yang jelas saya harus bertanya, kemudian berkolaborasi dengan teman yang lain, dan jika proses ini berjalan dengan baik, ke depan akan lebih meningkat lagi bagaimana cara saya untuk menyusun modul ajar yang lebih baik, lebih maksimal, sehingga bisa menimbulkan siswa-siswa yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi kiranya untuk bincang-bincang kita pada pra-coaching ini atau pra-observasi ini sudah selesai. Saya doakan semoga kegiatan belajar besok bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat pagi. Pagi. Ha. Ha. Ha.
Assalamualaikum Ibu Isna. Waalaikumsalam Bu Tika. Ya, bagaimana tadi Bu proses pembelajarannya di kelas, aman ya? Alhamdulillah. Iya, aman, berjalan dengan baik. Iya. Nah, Bu, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada kegiatan pra-observasi, di mana setelah melakukan observasi supervisi akademik, maka kita akan kembali melakukan bincang-bincang coaching Iya. untuk kegiatan pasca observasi. Observasi. Ya. Nah, di sini Bu, saya mau merefleksi kembali terkait materi yang Ibu ambil, yaitu tentang materi mata Penjumlahan, pelajaran ya, matematika, penjumlahan dan pengurangan Pengurangan bilangan pecahan. pecahan. Iya. Oke Bu, tadi kan saya sudah melihat supervisi Ibu di kegiatan pembelajarannya Ibu, di mana Ibu membagi kelompok ya, Iya. anak-anak ini di dalam kelas. Nah, bagaimana Ibu melihat keaktifan siswa dalam kelompok saat mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan ini? Iya, saya melihat keaktifan siswa itu sudah sebagian besar yang aktif dalam menjawab soal-soal yang saya berikan, namun ada beberapa juga yang pasif, dia menunggu jawaban dari teman-temannya dalam satu Oke. kelompok. Oke, jadi intinya dalam setiap kelompok itu pasti ada anak yang Iya, pasif ada ya. yang pasif. Iya. Nah, menurut Ibu apa yang mempengaruhi anak-anak ini lebih aktif atau bahkan ada juga yang kurang aktif tadi ini? Iya, kalau anak-anak yang aktif itu tentunya mereka sudah paham tentang konsep pecahan itu sendiri, sehingga mereka lebih percaya diri dalam hal menjawab, menyelesaikan soal. Iya. Dan yang tidak aktif mungkin itu karena mereka belum paham tentang konsep pecahan itu sendiri. Oke, jadi menurut Ibu yang mempengaruhi keaktifan siswa itu tergantung tingkat pemahamannya Iya, mereka tingkat terhadap pemahaman. materi ini. Oke, Bu, bagaimana pembagian peran? Apakah Ibu memang membagi peran terhadap anak-anak yang ada di dalam kelompok ini atau seperti apa? Iya, kalau untuk pembagian kelompok itu saya melihat pembagiannya belum merata karena belum semua mendapatkan perannya masing-masing. Oke, belum ada perannya Iya. masing-masing ya. Jadi masih ada peserta didik yang tidak mampu berkolaborasi Iya, dengan baik di dalam berkolaborasi. kelompok. Hanya didominasi oleh beberapa siswa. Jadi hanya yang itu saja yang menjawab, memberikan pertanyaan atau misalnya tidak dimengerti, hanya mereka yang aktif berbicara. Oke, nah tindakan apa yang telah Ibu lakukan untuk mendorong anak-anak ini agar lebih aktif dalam kelompoknya? Iya, satu hal yang saya berikan itu untuk mendorong partisipasi siswa itu adalah pertanyaan terbuka untuk semua peserta didik. Oke, jadi Ibu memberikan pertanyaan terbuka untuk menstimulus ya Menstimulus, kemampuan ya. anak-anak untuk bisa menyampaikan Pendapat gitu. terkait materi yang Ibu pecahan. Iya. ajarkan. Iya, oke, luar biasa Bu. Bagaimana Ibu melihat dampak dari aktivitas kelompok terhadap pemahaman siswa itu sendiri dengan konsep materi yang Ibu ajarkan? Iya, kalau untuk dampaknya itu otomatis siswa yang sudah mampu atau memahami konsep pecahan tentu mereka lebih aktif dibanding siswa-siswa yang belum paham tentang konsep pecahan itu sendiri. Oke, jadi memang sangat nampak ya Bu ya perbedaannya. Iya, nah jika Ibu melihat ada siswa yang kurang terlibat nih ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu mengatasi atau berencana mengatasi hal tersebut di pertemuan selanjutnya? Iya, karena sudah melihat kekurangan dari proses pembelajaran tadi, insya Allah ke depan untuk pembelajaran selanjutnya itu saya akan membagi mereka dalam kelompok kecil. Kenapa saya bagi dalam kelompok kecil? Agar nantinya masing-masing siswa itu mendapat perannya tersendiri. Ada yang khusus mencatat, kemudian menulis jawaban, ada yang khusus mempresentasikan. Jadi mereka memang sudah terbagi sesuai perannya masing-masing. Oke, jadi untuk meminimalisir ketidakaktifan siswa, maka yang akan Ibu lakukan adalah membentuk Membagi dalam kelompok kelompok yang kecil. lebih kecil Iya. ya. Mungkin Ibu berencana dalam satu kelompok itu bisa berapa orang, Bu? Maksudnya 4. Oke, maksimal 4 Iya. ya. Oke. Jadi nantinya 4 orang ini akan ada perannya masing-masing. Iya, oke. Jadi upaya yang akan Ibu lakukan Iya. dalam seperti itu ya. Iya. Ya, nah, Bu, bagaimana Ibu bisa mengetahui bahwa siswa yang telah benar-benar memahami materi pecahan ini atau melalui kerja kelompok? Bagaimana cara Ibu mengukur bahwa memastikan bahwa oh ini anak udah paham, kalau ini belum? Gimana caranya, Iya, Bu? kalau untuk melihat mereka paham dengan tidaknya, yang jelas dari keaktifan siswa itu sendiri. Ya, oke. Yang jelas ketika mereka mampu menjawab, berkolaborasi dengan teman-teman, yang pastinya mereka itulah yang sudah paham dengan konsep pecahan itu sendiri. Dan yang paling diam, maka mereka itulah yang belum paham tentang konsep pecahan itu sendiri. Oke. Jadi dilihat dari keaktifan. Selain itu juga
saya melihat dari hasil yang kerja ya, Hasil dari pekerjaan individu, anak-anak ya? Jadi Ya. melihat hasil pekerjaan mereka dari evaluasi. Oke, nah bagaimana nih perasaan Ibu setelah mengamati dinamika kelompok tadi di dalam kelas? Ada apa namanya, siswa yang aktif dengan ada yang tidak aktif juga. Nah kira-kira perasaannya seperti apa, Bu? Iya, kalau perasaan saya ya mau dibilang cukup sih, karena kenapa saya bilang cukup, karena itu masih ada siswa yang kurang aktif tersebut. Kalau sudah semuanya aktif, yang jelas sudah sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Oke, luar biasa ya Bu ya. Apa bisa Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama supervisi tadi Iya, berlangsung? iya. Iya. Oke, tadi saya melihat Ibu sudah sangat menguasai kelas ya. Apa namanya, setiap langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Ibu cantumkan pada modul ajar ajar. itu sudah Ibu laksanakan. Hanya saja memang terlihat dalam kelompok itu masih ada anak-anak yang kurang aktif. Jadi kiranya mungkin pada pertemuan selanjutnya sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, kita bisa melihat perubahan-perubahan pada anak-anak yang tadinya pasif itu bisa akan lebih aktif. Tapi sejauh ini Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa. Tadi saya melihat semuanya pembelajarannya bagus. Jadi nanti kalau Ibu bersedia, nanti Ibu bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru sehingga mereka juga mungkin bisa meniru atau mempraktikannya di dalam kelasnya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Oke Bu, nanti insya Allah Ibu bisa akan jauh lebih baik lagi, bisa lebih memaksimalkan lagi proses anak-anak ya dalam memahami materi. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya senang bisa berbincang-bincang pada hari ini. Terima kasih sama-sama Bu Tika.